Secara sekilas Pak, cuman belum tahu detailnya Pak. Oh gitu. Oke, kita perhatikan baik-baik ya. Baik, kita mulai. Oh iya, sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah Alhamdulillah Pak. sehat Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, siapa yang belum makan? Udah makan? Sudah Pak. Udah makan 2 kali. Sudah sarapan Pak. Oh, sarapan. Nggak makan siang lagi puasa? Oh, kalau sarapan mah Enggak nggak sih puasa. Pak. Enggak. Kita mulai ya. Supaya tolong diperhatikan kameranya, mukanya kelihatan semua. Jangan kelihatan ubun-ubunnya aja. Jadi kalau ada kelihatan ubun-ubunnya saya sembur nanti di sini. Biar mental keluar ke main room lagi. Oke. Oke. Kita langsung. Nah, agenda 4 itu aktualisasi habituasi. Nah, ini ngapain di sini nih? Terus pertama pengayaan materi ya 1, 2, 3. Nanti kan udah dibaca tuh, baca yang bagus, yang baik ya dari bahan ajar kemarin. Yang kedua ini kan ada formatnya, pelaporan ini ada formatnya. Ujung-ujungnya kan nulis laporan itu kan ada formatnya, formatnya dilihat. Nah, kemudian ada juga jadwal kolabjar itu, ada jadwal live chatnya juga harus ada. Kemudian ada apa tuh? Ada ngupload nanti per minggunya ada saat habituasi. Saat habituasi selesai sebelum seminar rancangan kan hari ke-22. Tanggal berapa itu? Siapa yang bisa jawab? Lihat jadwalnya cepetan. Ayo buka jadwalnya salah satu. Tanggal berapa seminar? Hari Hari kedua tanggal 21 September Pak. 21 September. Nah, itu ya. 21 September itu sebelum seminar itu ada upload di Kolabjar. Nanti buka Kolabjarnya. Kemudian juga upload file. Nah, upload file ini ya. Nah, jadwal live-nya ada notifikasi. Filenya ada di Kolabjar. Kemudian, nah, yang perlu dipelajari juga teknik daripada presentasi pada saat seminar. Penilaian seminar juga apa sih yang dinilai itu? Dipelajari itu bahan ajarnya ada di sini. Ya. Nah, 2JP kan nggak mungkin dibahas satu-satu ya. Panjang begitu, berentet, berapa slide itu. Ini berapa slide ini? Nah, itu nanti pelajari yang bisa dipelajari, dibaca, pelajari. Kemudian menerapkan gagasan teori menjadi gagasan Anda dari analisis itu jadi sebuah kegiatan. Nah, jangan sampai seolah-olah jadi isunya jadi global. Kemarin kan udah bahas kita isu instansi, isu global. Isu instansinya diturunin lagi. Jangan jadi ini, turunin lagi ke bidang kerjanya kamu semuanya gitu. Jangan nanti masuk administrasi, tupoksinya bukan di situ, nanti bahas administrasi. Ya, benar-benar di bidang kerja. Kemarin kan udah dibahas satu-satu ya. Kita coba bukan satu-satu sih, beberapa, ada berapa orang coba dibahas terkait yang individu, tugas individunya udah kita koreksi sama-sama. Nah, kita sekarang belajar nulis beneran. Nah, nanti ini bisa sampai ke seminar. Oke. Nah, kita lihat nih. Ini udah di-scan, udah dilihat isinya? Sudah? Siapa yang belum? Jujur. Sudah Pak. Sudah Pak. Siapa yang belum? Jujur aja. Sudah Pak. Udah benar ya? Apa isinya? Contoh-contoh tugas, kemudian format juga Pak. Ini contoh tugas itu, uraian itu 1, 2, 3 itu. 1, 2, 3 itu tahapan. Nah, tahapannya itu tugas 1 nanti saya masukkan ke sini. Ini view dari pengajar ya. View dari pengajar. Kalau view dari Anda nanti beda lagi, ya kan? Tapi kira-kira seperti ini. Nah, ini berarti kelihatan kalau ada yang merah ini berarti 5 peserta udah masuk belum dinilai. Nah, nggak beda jauh kok. View di kolabjarnya ya. Nah, ini posisi kita ini sekarang di hari 10. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 ya? Betul ya? 5. H10 itu sinkronus habis agenda 3. Betul ya? Tadi pagi agenda 3 ya? Oke. Betul Pak. Oke, ini hari ke-11 besok ada tugas rancangan 1. Yang contohnya itu, uraiannya seperti itu. Daripada repot-repot nanti kalian ini, nanti kita setting. Di situ, tugasnya memang harus dipelajari.
nanti di-upload, di-setting sama panitia nyeting, nanti saya kasih tugas di situ, tugasnya itu tuh yang ada di sini. Kan udah tahu duluan kan berarti kan. Nah, tugas satu itu sebetulnya isinya untuk bab 1 sampai bab 3. Kan laporan rancangan itu kan sampai bab 4, ya. Laporan rancangan kan sampai bab 4. Itu ada contohnya ya. Nanti kita lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Pokoknya intinya nanti tugas 1 itu bab 1 sampai bab 3. Tugas 2 itu, betul ya? Ada koreksi nggak? Coba dilihat tugasnya. Buka semua tugasnya. Tugas 1, 2, 3, 4. Buka semua. Ya. Brian. Tugas 1 apa isinya? Brian? Nggak dengar, Brian. Tugas 1 isinya. Hah? Apakah terdengar suaranya? Ya, dah. Oke. Agak gemah gitu ya? Agak gemah gitu ya? Apakah sudah jelas? Ya, oke deh. Apa-apa, lumayan. Better. Ayo, gimana tugas 1 apa isinya? Untuk tugas 1, analisa permasalahan tugas dan fungsi, Pak. Jadi untuk tugasnya itu menggambarkan profil organisasi, visi misi, nilai organisasi, tugas organisasi, uraian tugas jabatan yang menjadi tanggung jawab peserta, kemudian identifikasi isu, berdasarkan tugas jabatan minimal 3, sesuai dengan agenda 1, kan. Kemudian diberikan bukti fakta terkait isu tersebut, terus direfleksikan dan dikaitkan dengan agenda 2 dan agenda 3. Kemudian untuk selanjutnya menentukan isu prioritas, kemudian membuat rumusan isu prioritas, kemudian menentukan penyebab isu dan akar masalah. Kemudian dikaitkan dengan akar masalah tersebut dikaitkan dengan agenda 2 dan agenda 3 serta dampaknya. Kemudian mengidentifikasi gagasan kreatif terkait dengan hasil analisis akar masalah. Kemudian yang terakhir ini melakukan konsultasi dengan mentor. Ya. Dikumpulkan kapan? Hari ke? Dikumpulkan paling lambat hari ke-12. Hari ke-12. Ini dilihat nih di layar. Hari ke-12 tanggal berapa? 5, 6, 7. 7, Pak. Bisa nggak kira-kira itu? Nggak apa-apa, nanti di drop dulu. Nah, saya minta kesepakatan dari Anda. Tapi nanti ya, belakang. Oke, terima kasih Brian. Brian apa Brian nih, jadi bingung namanya. Brian. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Neng, coba Neng tugas 2, Neng. Pak. Tugas 2 bacain, Neng. Itu kan tadi Brian kan tugas 1 itu kan berarti kan bab 1 sampai bab 3 ya? Ya. Oke ya, paham ya? Sampai sini paham ya? Nanti kalau bertanya saya tampilin semua babnya ya. Sekarang Neng, minta tolong. Mana Neng? Mental, Neng. Siap, ada Pak. Oke, Neng tolong itu coba tugas 2 bacain. Untuk tugas 2 yang menyusun rencana habituasi dan aktualisasi itu, Pak. Isinya apa tuh? Bacain. Ya, Pak. Kenapa kamu? Lagi loading, Pak. Oh, lagi loading. Oke. Untuk tugas 2 menyusun rencana habituasi dan aktualisasi di hari ke-13 dan 14. Setiap peserta wajib menyelesaikan tugas secara individu. Output tugas adalah konsep rencana aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Peserta diminta untuk menjelaskan deskripsi gagasan kreatif yang telah diperoleh melalui analisis penyelesaian isu pada penugasan sebelumnya. Deskripsikan gagasan secara singkat menggunakan pendekatan 5W1H termasuk ruang lingkup pelaksanaan gagasan kreatif. Yang kedua, menyusun kegiatan, tahapan kegiatan, dan jelaskan keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS. Mata pelajaran agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan output kegiatan serta bukti dari setiap kegiatan.
Mm-mm. Menjelaskan kontribusi kegiatan atau tahapan kegiatan terhadap visi dan misi organisasi. Lalu menjelaskan penguatan kegiatan terhadap nilai-nilai organisasi, membuat rekapitulasi penerapan nilai-nilai dasar PNS yang direncanakan, lalu menyusun penjadwalan kegiatan aktualisasi kegiatan sehingga memudahkan untuk pelaksanaannya. Lalu menjelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam perannya dalam aktualisasi. Lalu menjelaskan potensi kendala yang mungkin dihadapi ketika menjalankan kegiatan aktualisasi yang direncanakan. Untuk instruksi pada poin menjelaskan kontribusi kegiatan atau tahapan kegiatan dituangkan pada format yang sudah dijelaskan di Drive. Untuk menyusun kegiatan dapat dilakukan sebagaimana kegiatan dinyatakan dalam kalimat yang diawali dengan kata benda. Tahapan kegiatan dinyatakan dalam kalimat yang diawali dengan kata kerja aktif. Lalu untuk kolom output atau bukti menjelaskan output pada setiap kegiatan dan bukti pada setiap tahapan kegiatan. Untuk tugas 2 dikerjakan selama pembelajaran asinkronus dan dapat dilanjutkan hingga batas waktu pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas paling lambat hari 14 pukul 12 WIB. Oke. Jadi sampai sinkronus 2 udah selesai. Dan 14 tugas 2 udah selesai. Itu bab berapa itu kira-kira, Neng? Masuk bab berapa, Neng? Belum Itu tahu. masuk Bab berapa? Coba lihat yang laporan utuh. Kalau nggak laporan rancangan. ya, Pak. Yang sama nama ini kan ada contohnya lengkap, itu tujuannya biar dibaca-baca dulu. Bab berapa, Neng? 4, Pak. Langsung masuk bab 4 ya? Benar ya? 2 itu loh, tugas 2 itu. Benar nggak? Benar. Kalau benar nggak apa-apa. Bab 4. Ya, yakin. Kan ada contohnya. Ada tabelnya, samain aja. Iya, bab 4. Iya, Pak. Oke. Yakin ya, bab 4 ya. Oke, sip. Iya, Pak. Di rancangan bab 4 rencana aktualisasi. Wajahmu tuh nggak yakin. Ragu-ragu kayaknya. Neng, bab 4 nih. Ini ada yang garuk-garuk nih. Siapa ini? Harit. Bingung apa gimana nih? Masih mencoba memahami, Pak. Memahami. Garuk-garuk kamu. Bener sih, Neng, tadi. Pak. Masuk bab 4 itu. Ya. Oke ya. Sip ya. Nih, ada kelihatan nubu-nubunya doang. Oh, enggak deh. Mukanya nggak penuh kelihatan. Kristianto, kamu lagi di mobil, goyang-goyang begitu atau di laut? Kristianto? Wah, malah nge-freeze dia. Kita lihat tugas 3. Siapa yang mau baca? Saya minta Haris deh, Haris. Biar jangan garuk-garuk. Nah, gitu dong, senyum. Ayo. Pak, mohon izin, Pak. Siap. Silakan. Pasti belum di-download. Oh, udah. Siap. Sudah, Pak. Untuk tugas ketiga yaitu menyusun rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Untuk penjelasannya yaitu pertama, setiap peserta wajib menyelesaikan tugas secara individu. Untuk output tugas adalah rancangan aktualisasi sesuai sistematikanya. Untuk peserta diminta untuk menyusun konsep rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS sesuai dengan sistematika dengan format yang sudah terlampir. Untuk instruksi poin ketiga disusun dengan ketentuan yaitu tulisan narasi diketik pada kertas A4 huruf Arial font 12 dengan spasi 1,5.
tulisan dalam kolom huruf Arial font 11 jarak spasi 1. Untuk tugas 3 dikerjakan selama pembelajaran dan dapat dilanjutkan hingga batas waktu pengumpulan tugas. Untuk pengumpulan tugas paling lambat pada hari ke-17 yaitu pukul 12 WIB. 17 tanggal berapa? 17 tanggal 15, Pak. 15. 7 ditambah 5. Bukan 12. Benar atau 15? 14. 14, Pak. Salah, Pak. Oh, 14. 14 September ya? Iya, Pak. Berarti laporan rancangan lengkap itu. Siapa? Oke. Terima kasih Harits. Jangan garuk-garuk. Tanya aja, nggak usah pusing. Siapa? Sama-sama, Pak. Oke. Saya minta Aris, halo Aris. Siap, Aris, Pak. tugas 4. Ya, Pak. Siap. Tugas 4, pembelajaran agenda 4, menyusun bahan presentasi untuk seminar rancangan aktualisasi. Yang pertama, setiap peserta wajib menyelesaikan tugas individu, kemudian outputnya berupa presentasi dalam bentuk PPT, kemudian peserta diminta untuk menyusun bahan presentasi seminar rancangan aktualisasi dalam bentuk PPT dengan ketentuan bahan paparan dalam bentuk PowerPoint dibuat yang menarik, kemudian slide PowerPoint dengan tulisan dan warna yang jelas, dihindari dengan penggunaan animasi yang berlebihan. PowerPoint bukan copy paste dari Word. Kemudian poin yang keempat, komponen isi dari paparan disusun dengan sistematis, dapat dibuat dalam bentuk bagan skema, diagram, dan penjelasan secukupnya yang mempermudah audiens untuk memahami materi pemaparan. Adapun komponennya itu cover, profil instansi, visi misi organisasi, tugas dan fungsi organisasi, nilai-nilai organisasi, kemudian yang ketiga uraian tugas peserta, latar belakang, tujuan manfaat, analisa isu dan masalah, identifikasi isu dan buktinya, serta penetapan isu yang akan dipilih atau prioritas. Kemudian yang keenam, deskripsi isu yang terpilih dari penyebab atau akar permasalahan, dampak, keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3. Kemudian yang ketujuh, identifikasi, solusi, dan penetapan gagasan kreatif sebagai solusi prioritas. Yang kelima, kegiatan dan uraian pada kegiatan lengkap dengan tahapan kegiatan, output atau hasil, keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS, kontribusi, visi, misi, penguatan nilai-nilai organisasi, kemudian yang kesembilan, rekapitulasi nilai-nilai dasar PNS pada rencana aktualisasi, yang ke-10 penjadwalan, yang ke-11 aktor-aktor yang terlibat beserta perannya, yang poin ke-12 potensi, kendala, dan alternatif solusi, yang ke-13 penutup. Kemudian tugas 4 dikerjakan selama pembelajaran dan dapat dilanjutkan hingga batas waktu pengumpulan tugas, yang mana pengumpulannya pada hari ke-19 pukul 12.00. Tanggal berapa? Tanggal 18 September, Pak. Berarti sebelum seminar ya? Iya. Oke, terima kasih, Aris. Siapa? Sama-sama, Pak. Coba diperhatikan. Ini kan ini ya, yang setelah nanti selesai dari seminar rancangan. Ini setelah seminar rancangan selesai nih. Ini seminar rancangan hari 22 ini. Ini kan udah dibetulin tuh, udah ada scan tanda tangan segala macam. Saya kirim tanda tangan, scan langsung tempelin aja di situ. Nah, ini diupload nih di ini, diupload di Collabjar. Jadi jangan lupa nih kita dipantau nih sama LAN ya. Nanti kalau nggak dipatuhi nanti nggak keluar nomor sertifikatnya, ya. Nah, terus nanti pas saat di UPT ini minggu terakhir nih, minggu pertama disebut terakhir, akhir minggu pertama di UPT upload kemajuannya aja. Pokoknya kemajuannya. Jadi sesuai dengan kegiatan-kegiatannya gitu. Selesai kegiatan upload gitu. Kalau bisa ada ini, kalau ada kemajuan di sini, ada progres. Tapi kalau nggak ada ya terpaksa ya, yang misalnya kan ada di Milestone itu kegiatan 1 dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kegiatan 1 selesai upload. Kalau ternyata minggu kedua masih kegiatannya masih kegiatan 2, kegiatan 1, ya udah terpaksa yang itu yang diupload. Tapi terus ada progres gitu.
habis sebelum seminar ada pembimbingan kan di klasikal. Hari keempat terakhir sebelum seminar itu diupload. Nah, ini perbaikannya yang hari kelima ini. Nih, perbaikan setelah seminar pelaksanaan pada saat di Citeko nanti. Nah, ini ada kolom chat. Kolom chat ini chat aja, klik chat sama saya. Gitu. Itu harus ada sekali, minimal 2 kali kalau nggak salah, 2 kali atau 3 kali. Ya biar aman 3 kali lah chat. Menanyakan soal ini di tahapan ini. Ya, di tahapan saat di UPT masa habituasi. Langsung ya, gampang kan ya? Memahami gampang ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini jadwalnya. Sudah Anda tahu lah jadwalnya ya. Oke, ini pas saat online, ini klasikal ya. Nanti ada pembimbingan itu di hari keempat, tanggal 9 November, tanggal 10-nya kita ujian. Nah, di situ dikasih waktu penyempurnaan, kemudian diupload di terakhir. Nah, ini bab per babnya ya, bab per babnya. Pertama udah biasa ada 2 ini. Kalau ada cover, ada daftar-daftar ini, kemudian pasti ada referensi, ada lampiran. Ya. Oke, ini udah pasti ada ini. Nah, tengah-tengahnya apa? Yang pertama pendahuluan. Ini begini. Pokoknya sesuaikan aja sama contoh yang ada di contoh tugas itu. Kalau agak berbeda, pokoknya sesuaikan aja. Ini mungkin kalau agak berbeda mungkin belum saya update. Kira-kira seperti ini. Kemudian analisa permasalahan. Ini ada di tugas 1, ya. Ada tugas 1, kemudian di tugas 2, ya. Tugas 3 itu ya dari cover sampai ke bab 4, tambah referensi, tambah lampiran, ya. Tugas 4 itu dari cover judul, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 baru referensi dan lampiran. Nah, kemudian nanti terakhir setelah di Citeko ditambahin ini. Setelah kita kasih, nah saya kasih format penuh ini supaya nggak bingung, ya. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Pak. Siapa ya? Aduh, nggak kelihatan. Bentar. Siapa ini namanya? Aris, Pak. Yuk, Riz, silakan Riz. Ya, Pak. Tadi kan yang ini Pak, yang habituasi itu kan ada yang upload laporan per minggu Pak ya, yang di Kolabjar tadi kalau nggak salah. Betul. Nah itu laporan yang dimaksud itu pengerjaan laporan aktualisasi kita atau yang bagaimana? Iya, laporannya. Oh ya, Format yang laporan itu. Iya. Upload Baik. aja, progres. Jadi Progress board-nya gitu Pak ya. Kan di bab 4 itu nanti ada itu loh, ada kegiatan. Kegiatan itu ada formatnya di situ. Nah, nanti kita sama-sama ngaudit ya, ngaudit bareng-bareng. Iya, Ya. Pak. Siapa? Oke. Jadi kegiatan 1, kegiatan apa misalnya pembuatan apa tuh? Pembuatan apa misalnya pembuatan konsepnya gitu, alur aplikasinya. Nah, itu kegiatan itu apa aja, ngapain aja. Nah, itu ada formatnya sih. Oke. Ini Chris, ada lagi? Sudah. Cukup. Yang lain? Ya, oke, makasih. Yang lain? Ini? Udah? Oke. Ya. Ya, tugas 1 itu 1 sampai sini, tugas 1, tugas 2 ini. Tugas 3 itu lengkap semuanya ini, ya. Tugas 4-nya baru PPT. Oke? Ya. PPT-nya ada di bawah ini, contoh PPT. Nah, ini baru nanti yang di mana? Yang ini nih, ini yang di-upload di Kolabjar. Yang per minggu itu hasil capaiannya, ya. Yang ini nih, capaian di poin B nih. AB ini kan. Nah, itu di-upload ini. Oke. Nah, ini kira-kira seperti itulah. Tuh, ya. Ini kegiatan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Minimal kan 4 ya.
dapat. Oh, kegiatan 1 masuk di minggu pertama. Kegiatan 2 kalau dia sesuai minggunya. Oh, kalau kegiatan 1-nya perlu 2 minggu, Pak. Atau kegiatan 1-nya cuma berapa hari, kegiatan 2 langsung seminggu itu. Ya udah 1-2 diupload. Sedangkan kegiatan 3-nya makan 2 minggu, ya sudah. Begitu aja, ikutin aja. Jujur aja. Nah, mungkin tujuannya supaya progres. Tetap aja jangan dirapel gitu. Jadi nggak bohong-bohongan gitu ya. Oke? Makanya jangan terlalu luas. Skupnya skup di tupoksi Anda aja. Apa yang dikerjakan itu yang dibuat. Kalau nggak membuat yang dikerjakan, bingung sendiri. Mabok kamu nanti. Percaya sama saya. Jadi kayak ngarang begitu ya. Kalau yang dibuat, yang dikerjakan itu. Nggak usah ini, nanti konsul sama saya. Kira-kira ini gimana ya Pak? Gitu ya. Ini mau ngobrak-ngabrik apanya? Bukan ngobrak-ngabrik, artinya mau jangan-jangan itu malah isunya malah penyebabnya gitu. Bukan apa ya? Malah bukan isu gitu ya. Nah ini rumusannya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Ya nggak mesti sampai ke 5. Yang periode waktu itu nggak mesti ya. Nggak mesti harus ada. Kira-kira gitu. Dia kalimat negatif. Ini rumusan, bukan judul ya. Judulnya bisa jadi apa ya? Pemberian nomor. Apa ini judulnya, bukan, nggak mesti ini gitu. Ini kan kita cari dari sini dulu. Ya. Gitu. Jangan sampai ini malah dampak gitu, bukan ini malahan mungkin ada yang lebih dalam lagi gitu, ada penyebabnya lagi gitu. Makanya nanti harus digali benar-benar. Oke, kita ini ya, kita coba kritisi laporan. Saya minta semua buka semua laporannya si Putri itu, laporan aktualisasi semua buka. Mau aktualisasi boleh, rancangan boleh, sama isinya. Bentar. Sudah buka semua? Sudah buka semua? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita pertama dari Nur Irfan. Silakan Anda buka mulai di mana? Bab berapa? Mulai di awal, silakan dibuka. Share screen aja. Share screen silakan. Ini Pak yang ini ya, Pak ya? Iya. Di share screen aja. Siap sudah, Pak. Tunggu dulu. Oke. Ini, Pak. Siap. Ya, di depan nih mulai dari bukan PPT. Bukan PPT yang laporan. Nah, yang laporan. Terus diperbesar. Ini apa ya? Ya. Rancangan aktualisasi ya, Pak. Turun. Baik. Di sini ada lembar persetujuan. Kemudian ada lembar pengesahan, hari dan tanggalnya ini. Disesuaikan dengan setelah selesai atau gimana, Pak? Enggak, ini menurut kamu ada yang kurang atau gimana? Sudah sesuai fontnya, besar hurufnya, judulnya, atau ada yang kurang cara penulisannya? Belum tahu ini sih, Pak. Karena enggak ini ya filenya. Sekarang kamu belajar jadi penguji. Nur. Oh iya, baik, Pak. Semua belajar jadi penguji. Mungkin dari ininya, Pak. Kurang rapih, Pak. Nggak rapat ya? Kurang apa ya? Rapi sih, Pak. Rapinya gimana? Yang rapi itu yang mana? Yang gimana?
mungkin bisa lebih ada space gitu Pak. Dan Di mana space di mana? dari atas ke bawah nih Pak. Apa namanya? Yang antara coach dan mentor ini kan terlalu Rapat. rapat. Kemudian dari ini Pak, tulisannya ini mungkin bisa disesuaikan Pak, apakah rata kiri atau kayak gimana, karena terlihat nggak rapi atau gimana ya Pak. Ini banyak pandangan saya sih Pak. Ya. Ya Pak. Oke, masukan yang lain itu aja sampai situ. Ada lagi? Ada lagi? Turun, Nur. Siapa? Turun lagi. Ntar kalau saya bilang stop, enggak maksudnya terus saja. Kamu Oh ya, sampai baik terus. Pak. Yang mana lagi yang mau dikoreksi? Coba ya tadi nggak ada lagi yang dikoreksi. Ini penguji nih, Nur Irfan ini. Ceritanya, penguji juga, coach juga. Coba. Baru masuk Pak. Belum. Udah, gedein dong Nur. Aduh, Oh ya, mata saya plus tahu. Udah, sip. Jangan gede banget juga. oh ya ini Pak. Ya, ayo Nur. Ya Pak, kata pengantarnya sudah bagus sih Pak. Dwi Korita sama pembimbing mungkin. Udah bagus ya, di belakang itu titik koma ya, udah bagus ya, Nur ya. Terakhir baru titik ya, betul ya. Iya. Nah, sip, mantap. Lanjut. Ininya juga sudah rapi Pak. Nah itu 57580. Iya nih. Mungkin ini belum selesai udah diupload ya. Iya mungkin. Belum fixnya itu Pak. Lanjut terus ke bawah terus. Ayo udah mau ditungguin sama ini nih. Kapus diklat mau ditandatangan. Ayo. Iya Pak. Mana lagi? Ada pendahuluan terkait latar belakang. Sudah cukup baik sih Pak. Kemudian ada tujuan aktualisasi dan tujuan kegiatan. Nyambung nggak itu kata-katanya? Latar belakang. Sama latar belakangnya apa itu? Ya, pertama dari undang-undang yang ngomong. Aturan merupakan. Terus turun kemana itu? Ya lebih rinci sih Pak. Kemudian SKP. Terkait SKP-nya. Kemudian isu terkait fakta kondisi di UPT nulis. Terus masuk ke. Kemudian ini garis besarnya masalah. adalah peningkatan layanan informasi. Kemudian ada tujuan aktualisasi. Di sini ada 2 tujuan. Dan satunya tujuan kegiatan. Nyambung nggak menurut Pak penguji ini? Nyambung nggak? Nyambung sih Pak. Benar. Tujuan. Udah nyambungin aja lebih aman ya. Iya Pak. Saya ngoreksi soalnya saya nggak tahu nih Pak versi benernya. Iya. Belum dibaca ya, Ador ya? Belum Pak. Masih fokus tugas 1 kemarin Pak. Oh iya siap. Belum tugas 3. Ya saya tumpahkan semuanya 1, 2, 3 itu. Tujuannya itu kenapa? Biar sampainya ujungnya di mana gitu loh. Anda kan belajar ini kan harus tahu kan, saya dapat apa sih? Kemana sih saya diarahkan gitu kan? Nah itulah mas saya gitu. Kalau ujung-ujungnya saya nggak tahu dapat apa kan, prosesnya seperti apa, kadang-kadang berbeda pemikirannya tuh beda gitu. Kok untuk mencapai ke sana aja saya harus melalui tahap ini gitu. Nah, itu kan pertanyaan Anda semua kan kadang-kadang begitu. Harusnya kan nggak perlu Pak, langsung aja ke sini. Begitu kan kemarin kan?
Sekarang saya kasih tahu. Sekarang Anda jadi penguji. Ayo, terus. Baik, Pak. Lanjut. Kemudian ada manfaat. Setahu saya tujuan dan manfaat harus sama ya Pak, seimbang beberapa poinnya nggak sih? Kemudian di sini ada diterangkan. Tunggu Pak penguji. Itu yang mana yang nggak sesuai yang mana? Enggak Pak, maksudnya biasanya poinnya sama gitu nggak sih? Oh, jadi kalau tujuannya 2, manfaatnya 2 gitu? Iya. Enggak juga. Gitu ya, Pak Tujuan ya? itu compare-nya sama kesimpulan. Oh iya Pak, benar Pak. Iya kan? Ya. Betul nggak? Betul Pak. Kamu punya ini punya hak untuk sesuai dengan pengetahuan kamu punya hak untuk berbicara. Gitu. Salah Iya, Pak, Pak. yang benar begini gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ngikut aja Pak saya. Jangan ikut. Kan punya kompetensi masing-masing. Ayo, nggak apa-apa, nggak masalah. Silakan. Ayo, Kemudian lanjut. sudah subpoinnya dibuat huruf. Kemudian ini garis besar dari masih bab 1 pendahuluan terkait penjelasan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Di mana ASN berakhlak sendiri agenda 2 Pak. Kemudian dijabarkan beberapa nilainya, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis dan loyal, adaptif, serta kolaboratif. Kemudian dari pendahuluan juga ada bagaimana peran seorang ASN dalam mewujudkan smart governance. Di sini ada manajemen dan smart ASN. Itu agenda ketiga. Agenda ketiga, kemudian dijelaskan rangkaiannya. Kemudian masuk ke bab 2, Pak. Dari profil lokus serta aktualisasinya. Dipaparkan, mungkin kalau ini pengembangan sih Pak. Kalau di sini ada visi misi BMKG. Dia dari BMKG dulu ya? Ya, jadi dari benar-benar kulit paling atas Pak. Ya, karena yang punya visi misi cuma BMKG. Iya. Ya, oke, terus. Kemudian ada nilai-nilai organisasi dari BMKG. Profesional, fokus, didik serta belajar. Kemudian tugas organisasi, dalam hal ini mungkin juga dikaitkan dengan UPT Pak. Dan sebagai salah satu pelaksana teknis pasti ada beberapa fungsi-fungsi dan tupoksinya. Kemudian di sini dijelaskan secara detail. Kemudian ada struktur dari UPT serta tugas jabatan peserta. Dalam hal ini ya untuk mengaitkan apa peran peserta gitu yang ada di UPT serta sembari apakah terkait isu aktualisasi dan sesuai dengan peran dari peserta tersebut. Banyak loh yang ini. Gimana Pak? Ya. Bentar ada. Bentar ya. Oke. Terus gini. Nur. Iya Pak. Biasanya kan kita kan kalau itu ya di tulisan itu begitu klik 1 langsung masuk inden gitu ya. Kok ini bisa minggir semua ya? Ini dimajuin apa gimana gitu? Apa kita mau ngikut yang begitu? Coba deh kalau buka di Word, klik 1 dia mundur sendiri gitu. Klik 1. Ya misalnya kita pakai apa sih namanya kalau Word itu? Kita mau pakai bullet atau pakai indeks gitu ya Pak? Indeks itu, kalau kita pakai indeks itu kan dia langsung ngatur mundur gitu. Kok ini bisa maju semua gitu. Gimana teman-teman ini kesepakatan, jangan sampai ada nggak seragam gitu. Berarti menggunakan apa ya? Yang control find gitu ya Pak untuk memudahkan pencarian gitu Pak. Word itu kan biasanya ngatur tuh kalau pas kita ngetik apa terus langsung begitu kita nulis indent 1 2 3 itu
dia mundur dari itu, dari Oh ujung iya, itu, ya kan? tabnya tuh ya Pak ya. Kok ini kok pas di atas lihat deh, semua itu rata kiri semua tuh. Nah ini kan mundur ini, tuh bawah, bawah. Nah ini aslinya nih begini kayaknya mundur nih, A B C D E F itu. Iya Pak ya. Enggak, bukan, atas, Terus ini Pak. atas. Oh, nah ini kan mundur sendiri nih, yakin diatur sama Word. Coba yang atas tuh, yang tadi, yang atasnya lagi, Ini Pak. Nah ini kan maju ini. Iya. Ini saya yakin ini dimajuin gitu. Kalau kata saya mah ngikutin itu aja, ngikutin apa yang punya Word aja gitu. Nggak usah dimajuin yang kayak gini aja gitu. Jadi kita nggak repot. Nah kalau mau dimajuin gitu, kalau majunya maju semua, jangan kayak begini ada yang maju, ada yang mundur gitu. Kalau menurut saya ngikutin Word aja. Coba Untuk deh perhatiin. konsistensi ya Pak ya. Ya konsistensi penulisan. Nah ini kan nanti kan dilihat orang. Kalau udah diupload begini, apalagi masuk ke publik, acak-acakan banget, nggak enak liatnya. Itu nggak konsisten. ABC kayak gini ini udah bagus nih sebetulnya. Pengamat terminologi titik koma dan stasiun terakhir titik. Ini udah bagus. A titik koma, B titik koma, C titik koma, D titik koma, E titik koma, F titik. Nggak ada titik nih Pak. Ya itu satu itu aja. Ya itu. Cuma yang lain kok yang di atas itu kok ke depan ya nulisnya gitu. Menurut Pak penguji ini kira-kira gimana kalau dari itunya belum dipelajari ya, belum dibaca ya? Karena baru ngirim isinya belum ngalir nggak? Ada yang nggak ngalir nggak? Belum dibaca detail sih Pak. Detail ya. Cuman mungkin tadi kan kesalahan minor terkait numbering, space dan numbering ya Pak ya. Minor, bukan substansi. Oke. Substansinya nggak belum bisa. Iya, belum bisa. Belum bisa ngasih masukan. Iya. Oke. Sampai di sini. Terima kasih Pak. Baik Pak. Mas Terima kasih Pak. Irfan. Oke, lanjut yang lainnya. Siapa ya? Yang belum siapa? Nilo deh. Nilo silakan share screen bab 3. Izin untuk share screen, Pak. Bab 3 ya. Bab 3, silakan. Anda sebagai penguji kritisi bab 3 sesuai dengan bab 3. Oke. Kritisi bab 3 gitu. Sesuai dengan instrumen penilaian atau cara penulisan apa segala macam. Silakan, Nilo. Izin Pak, mungkin untuk bab 3-nya sendiri ini yang menurut saya yang setelah agak menjorok ke terlalu dalam itu kayak terlalu dalam sekali, kurang rapi sama yang lain menurut saya aja Pak. Iya, oke, terus? Karena ini bagian subnya kan ABC-nya harusnya kalau misalnya gitu dia di antara sebagai ini. Karena ya kalau menurut saya seperti itu Pak. Iya ya, masa sejajar angka satunya ya? Iya Pak. Mestinya Jadi, masuk ya nulisnya ya? iya agak kurang rapi aja mungkin Pak. Diupload ini. Baca orang seluruh Indonesia. Izin Pak, mungkin untuk tabelnya, ini kan karena dia kepotong, harusnya di sini juga ada tulisan penjelasannya seperti yang di atas. Menurut saya seperti itu Pak, karena mungkin kalau baca sekilas kita nggak tahu ini apa, tiba-tiba di bawah udah ada nomor aja gitu. Betul, ya. Lanjut. Kalau isu prioritas sepertinya sudah cukup bagus. Clear? Coba dilihat runtutan analisisnya. Dari isu ke fishbone sampai ke itu runut nggak? Jangan-jangan yang terbesar di USG nggak masuk ke fishbone-nya. Coba dilihat. Kenapa itu bisa koma-koma? Menurut narasumber gimana itu?
Izin Pak, mungkin dia koma-koma karena respondennya mungkin kita tidak tahu ya ini jumlah, saya kurang tahu ini jumlahnya berapa, tapi mungkin dia hasilnya tidak dibulatkan, jadi koma-koma. Memang nggak boleh dibulatkan. Kalau respondennya 10 udah begitu aja. Kalau seperti mungkin 10 orang atau ganjil. Kalau dia nggak mau rata-rata juga nggak apa-apa kok. Jumlahnya aja masukin semua. Tapi dengan syarat kalau U-nya 10, G-nya juga 10, S-nya 10 ya. Beda-beda kamu mabok berarti. Ya Pak, izin Pak, saya kira kalau ini harus dibulatkan karena contoh-contoh kemarin tuh biasanya 4, 5 gitu, nggak ada yang koma Pak. Dia ini kan pakai rata-rata. Kalau nggak mau pakai rata-rata nggak apa-apa sebetulnya, taruh aja. Cuma kan judul tulisan jadi serem ratusan. Ini kan jadi indeks ya. Jadi indeks ya, indeks. Tetap yang terbesar yang diambil. Itu ya. Iya, siap Pak. Izin Pak, mungkin selanjutnya ini dia lupa kayaknya ngebold ini biar sama kayak yang lain. Usah itu mah, nggak penting juga, nggak dibold ya. Tapi jadi lucu aja ya, nggak sama ya. Nah, terus apa tuh grafik apa itu? Grafik total nilai kuesioner. Oh iya, dia mau pamer kalau responden dia banyak. Bagus. Oh iya, sekitar ya, gitu. 16 ya. Nggak apa-apa sih. Cuma harusnya ada di PPT itu, nggak ada di situ. Ya. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Nggak apa-apa, nggak ada aturannya. Sebenarnya di PPT aja itu. Jangan di situ. Yang format pakemnya kayak gitu. Terus ini. Nah ini nih. Ini tadi nih rumusan isu. Udah betul belum? Narsum. Negatif. Lokus. Fokus. Lokus. Udah ya? Udah bener ya? Udah Pak. Kalimat negatif. Kemudian apa? Fokusnya apa? Fokusnya, terus kemudian lokus. Mungkin yang nggak ada cuman waktu ya. Coba lihat isunya, isu tadi. Menurut kamu tuh ini jangan-jangan beda tupoksi nggak? Apa tupoksinya ini? Izin Pak, kalau tidak salah tadi sebagai observer, berarti sudah. Ada yang kerjaan di luar observer nggak? Jangan-jangan ada yang di luar observer. Sepertinya sudah. Pertama tuh logbook. Ya, logbook. Yang kedua met report sama metar. Observer. Met report, metar. Yang ketiga pengisian data hasil pengamatan SINOP ke BMKG SOP. BMKG SOP. Terus yang keempat? Yang keempat, quality control penyandian sebelum dikirim ke CMSS. Ya. Masuk op semua ya? Masuk Pak. Takutnya ada kerjaan forecaster. Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Aman dia, tupoksinya situ. Toto pengadaan barang lagi di situ. Pengadaan logbooknya sering nggak ada. Lucu, anak ini mabok. Oke, lanjut. Selanjutnya kepala ikannya masuk nggak? Fishbone. Yang terbesar benar tadi tuh. Met report ya? Iya. Terus fishbone-nya diapain nih? Fishbone-nya dianalisis pakai 4M, Pak. Itu dia pakai pendekatan 4M itu ya? Iya. Apa ketemunya? Ini penyebabnya layanan jasa ini. Terus ditapis lagi nggak? Ini yang dari fishbone ini kan, yang tabel 4 ini kan? Iya, ini solusinya, Pak. Iya, yang dari fishbone itu masukin tabel 4 itu kan? Lihat. Iya, yang tabel dari fishbone dimasukin ke tabel 4. Langsung dapat itu solusi. Iya, langsung dapat solusi. Dapat gagasan kreatif. Apa itu? Apa aja itu? Yang kurang memahami pentingnya pengiriman dan pengarsipan data, gagasan kreatifnya sosialisasi pentingnya efektivitas pengiriman dan pengarsipan. Kemudian untuk belum adanya pembaruan fitur file Excel, gagasannya peningkatan pelayanan informasi melalui otomatisasi pengiriman dan pengarsipan. Yang ketiga, penggunaan aplikasi file Excel masih manual dan langkah pengirimannya masih rumit. Gagasan kreatifnya studi literatur terkait metode-metode proses pengiriman data yang efisien. Dan yang terakhir, banyaknya data met report dan metar yang belum diarsip secara optimal.
Gagasannya pengajuan sistem pengarsipan data Metriport dan Metar kepada Kepala UPT. Menurut Niluh ini udah tajam belum analisa ini? Ada yang kurang nggak? Analisa fishbone-nya itu, yang tadi Metriportnya katanya kan kepalanya itu kan apa sih kepalanya itu? Belum optimalnya Belum optimal apa itu? penerapan file Excel. Katanya dari segi orang begini, dari segi metodenya begini, dari segi peralatan begini, ya kan? Sistemnya seperti ini. Udah tajam belum? Apa ada yang kurang? Kayaknya sudah sih, Pak. Oke, terus yang kedua, menurut penilaian daripada Niluh, itu sekuen nggak sih? Kalau dibikin gagasan kreatif semua itu kan, apa harus satu, kan bisa satu akar masalah, bisa dua gagasan, atau sama sekali mungkin bisa digabung antara akar masalah 1 dan 2, satu gagasan aja. Izin Pak, Atau kayaknya kalau satu akar masalah, satu gagasan kreatif. satu gagasan kreatif, oke lah, oke gitu. Bisa juga digabung loh, dua akar satu gagasan bisa. Terus saya tanya apa sekuen nggak sih? Emang harus sekuen gitu, 1, 2, 3, sosialisasi dulu. Terus meningkatkan. Ini oke, sosialisasi kan jelas ya bentuknya. Peningkatan pelayanan ini apa gitu, realnya apa? Studi literatur jelas. Pengajuan sistem pengarsipan, apa bentuknya kegiatannya? Izin Pak, mungkin berarti belum ini ya Pak, belum sampai tajam kegiatan, belum sampai kegiatan. Ini baru gagasan aja kan? Ya, baru gagasan. Kita lihat kegiatannya, yuk ke bawah. Ini pakai tapisan McNamara untuk menentukan satu gagasan kreatif. Oh, masih ditapis lagi, ya kan? Ya. Jadi ya, ternyata belum ada pembaruan fitur. Oke, ingat ya. Berarti dia napisnya 2 kali. Dari fishbone masuk gagasan kreatif, ternyata ditapis lagi. Jadi dia kepengen kerjaannya tuh bener-bener fokus ke ngobatin yang itu, pusatnya itu. Jadi nggak kemana-mana. Nggak bahas sosialisasi, nggak bahas apa lagi tuh, nggak bahas pengajuan pengarsipan. nggak bahas penggunaan aplikasi file Excel, masih manual, nggak masalah manual Excelnya, terus nggak bahas masalah apa Metriport yang apa itu arsip Metriport. Dia ternyata mau ngebahas fitur file Excel pengisian tabel. Iya. Berarti dia ingin memperbarui fitur file Excel untuk pengisian tabel Metriport sama Metar ya. Ini bener nggak sih kerjaannya begini? Sama nggak kamu kerjanya sama ini, sama orang ini? Sama Pak, saya juga di Observer. Bener? Iya. Tapi kalau Observer ngerjain Metar sama Metriport. Yang di penerbangan ya? Ya, tapi kalau di kakaknya ini kan dia pakai ini ya file Excel. Tapi kalau di saya kita langsung nyandi manual gitu Pak. Jadi nggak perlu file Excel. Oh, nah nanti pas kondisinya Niluh ya kita harus cari yang lain berarti ya. Nah itu artinya dari fishbone ini tumpahkan di McNamara kemudian ditapis lagi. Coba ke bawah, apa sih kegiatannya? Nah itu tuh di atas apa tuh isu besarnya tuh? Solusi prioritasnya ini Pak yang tadi. Peningkatan pelayanan informasi meteorologi penerbangan melalui otomatisasi pengiriman dan pengarsipan data Metriport dan Metar. Oke. Terus kegiatannya apa? Rencana ya. Oke, udah cukup nih loh. Oke, ada masukan? Pak. Ya, ada masukan dari situ. Ada masukan? Izin Pak, sepertinya belum Pak. Kan langsung ada masukan loh. Mungkin hanya kerapihan dalam ininya, ya, penyusunan ya. Analisa fishbone-nya?
Udah Sudah bagus. bagus. Atau kurang mungkin mau pakai 6S senyum sapa salam. Enggak lah, nggak mungkin ya. Pendekatannya yang banyak gitu. Nggak, pokoknya ini aja lah, nanti disesuaikan aja. Ada masukan mungkin? Belum terpikir? Belum, Pak. Belum. Oke. Mulai sekarang coba dulu tugas satu dikerjakan ya, yang lain juga ya. Coba kita pikirin kemana arahnya sambil koordinasi sama mentor sama senior. Kira-kira apa yang mau diangkat? Bisa jadi kan judgement sekitar kita mungkin bisa menjadi sesuatu yang untuk inovasi atau apa. Tapi judgement itu harusnya keluar dianalisa dengan cara tadi lebih urgent, lebih serius gitu loh. Itu caranya begitu. Jadi judgement itu bukan artinya ini ambil ini aja, ini harus diangkat, enggak gitu. Berarti kalau memang ini enggak tunjukkan ke situ, berarti harus masuk ke isu. Masalahnya apa? Kebalikin lagi ke situ, ke isu lah. Emang jadi masalah. Kalau jadi masalah itu kan berarti kan kegiatan itu jadi terhambat atau jadi bahkan mungkin berhenti sama sekali kalau jadi kendala gitu. Kendala, ingat ya, namanya kendala itu kan kita lagi jalan nih, jadi terhambat atau bahkan berhenti. Kalau enggak ya jangan gitu. Mati lampu ya oke berhenti, tapi kan sesaat, ya kan. Masa sampai 1 bulan mati lampu? Kalau mau bener-bener 1 bulan mati lampu, bubar stasiun. Ya betul ya, misalnya gitu. Kalau enggak, sampai ada yang bilang waktu itu logbooknya nggak dikirim-kirim, misalnya gitu. Logbooknya nggak ada, menghambat betul. Tapi masa iya, harusnya kan nggak begitu. Mungkin situasi yang tertentu aja. Gitu ya. Oke, terima kasih nih lu. Terima kasih. Oke, sekarang kita coba belajar lagi bab 4. Silakan Mas, siapa yang belum ya? Novel yuk, Novel. Siapa? Izin, Pak. Novel menatap masa depan. Silakan. Novel, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Baik ya. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah, bab 4. Langsung. Silakan dikritisi selaku penguji narasumber. Jadi yang dikritisi ini pertama ini. Ini sebetulnya ini apa ya? Dia tepat nggak sih? Gitu loh. Maksudnya isunya itu apa ya? Aktual nggak ya? Aktual tuh gimana ya maksudnya? Sesuai kebutuhan nggak kira-kira kalau bersatu ya? Itu aktual nggak sih? Izin, Pak. Yang dulu, dengerin dulu, Nova, dengerin dulu. Oh iya. Dengerin dulu. Pertama, aktual nggak sih? Ini penyelesaian isunya itu sama kegiatan, solusi kegiatannya itu apa artinya nyambung nggak gitu. Ini kan ada isu tadi tuh, isu. Terus kegiatan yang ditawarkan ini ABCD, ya. Itu menurut kamu nyambung nggak? Kemudian terobosannya itu apa istilahnya? Pemecahan isunya itu bagus nggak gitu tahapan kegiatannya. Kemudian kan di situ ada agenda 2 dan agenda 3 yang diinin ya. Yang ditawarkan itu gimana gitu, sesuai tentang keterkaitannya. Itu menurut kamu sesuai nggak gitu? Silakan. Baik, Pak, izin, Pak. Untuk aktual apa tidaknya itu dari yang mungkin kita pelajari sebelumnya itu ada lapisan isu APKL juga, Pak, yang meliputi aktual, problematik, KL-nya saya lupa, tapi
mungkin akan lebih baik kalau lapisan PKL itu tadi digunakan Pak untuk melihat apakah isu yang diangkat itu cukup aktual dan problematik. Ya, enggak begini. Maaf memotong. Oh iya Pak. Ini Noval, maksud saya begini. Maksud saya, Anda di ops juga kan? Di ops kan? Tidak Pak, di instrumentasi. Oh, instrumentasi. Oke lah, katakanlah. Tapi tahu kerjaan ops kan? Ya, cukup tahu. Oke. Seandainya Anda masuk di stasiunnya dia nih, gitu, di stasiunnya dia, kira-kira ini aktual nggak gitu loh. Kan dia kan ngambil data dari orang-orang yang sekitarnya, ya kan? Anak-anak ops itu, anak ops kan nggak mungkin satu doang. Nah, termasuk Noval gitu. Kira-kira menurut Noval itu, ini isu ini bener nggak sih jadi ganggu gitu di dia gitu? Kalau menurut kamu ada nggak sih isu ini? Emang dibuktikan dengan analisis itu benar buktinya. Kalau menurut kamu, seandainya kamu di sana, ayo silakan. Nggak apa-apa, silakan. Menurut saya pribadi sih bisa jadi isu itu emang aktual Pak, atau beneran ada di permasalahan di UPT-nya seperti ini. Berarti penting ya memang ya? Penting Pak. Lalu untuk ya untuk solusi yang ditawarkan juga cukup relevan sama isu yang diangkat. Mana? Yang mana coba? Ini gagasan kreatifnya kan dia peningkatan pelayanan informasi metodologi penerbangan melalui otomatisasi pengiriman dan pengarsipan data MET, report, dan metar. Jadi dia fokusnya kan ada di otomatisasi pengiriman dan pengarsipan data MET, report, dan metarnya ini Pak. Terus isu sama itunya? Isu sama kegiatannya nyambung nggak itu? Nah, isu yang dia pilih kan melalui USG tadi itu ini Pak, ya belum optimalnya sistem pengiriman dan pengarsipan MET. Enggak lo Noval, itu kan udah terakhir itu udah dipilah lagi sampai terakhir udah 2 kali dibantai sama dia di McNamara sampai terakhir itu kegiatannya bukan. Nah, kegiatannya itu loh. Oh ini Pak. Nah, itu ada satu koordinasi sesuai enggak sama isu prioritasnya. Isu prioritasnya kan di Met Report itu ada apa sih sebetulnya? Ada apa Nova? Apa salah dia membahasakannya? Maksudnya enggak di Met Report itu ada apa? Ada masalah apa? Itu Pak, pengiriman dan pengarsipannya Pak masih belum optimal ya Pak. Pengiriman, makanya dia harus meningkatkan apa tadi? Pengiriman dan lihat dong isu peningkatan apa tuh? Ini ya Pak, peningkatan pelayanan informasi meteorologi penerbangan melalui pengiriman dan pengarsipan data Met Report metar ya. Iya. Oh, Met Report. Oke, itu kan berarti masalah di sini ya. Itu kegiatan yang diajuin itu, nah ini kegiatan ya ada berapa tuh? Ada 5 ya. Menurut kamu sesuai nggak sebagai penguji? Ada 6. Kegiatannya yang begitu, relevan itu, sesuai. Harus koordinasi dulu, diatur, kemudian di pembaharuan file Excel dengan fitur otomatisasi. Iya Pak, menurut saya untuk yang kegiatan 1, 2, dan 3 ini cukup sesuai Pak, karena harus koordinasi dulu kan, terus juga studi literatur, lalu pembaruan file Excel. Nah, untuk yang mulai poin 4 ini, dia memutuskan untuk pembuatan bot Telegram khusus. Nah, ini itu seperti dia mengajukan solusi, salah satu solusinya itu pembuatan bot Telegram ini, Pak. Nah, itu dia mendapatkan solusi ini dari mana, itu mungkin perlu dijabarkan lagi sih, Pak. Kenapa harus bot Telegram? Jadi memang ini sekuen ya, tahapannya udah bener ya? Iya Pak. Ini yang nerima bot Telegram ini siapa? Menurut kamu? Kalau kamu nanya gitu nggak sama yang nulis ini?
Iya, Pak. Kira-kira siapa ya? Pengiriman dan pengarsipan ini kan harusnya internal kan, Pak. Harusnya mungkin pegawainya sendiri. Oh, untuk ya, konsumsi internal ya? Iya, Pak. Saya minum ya, izin ya. Oh, silakan, Pak. Ayo, mau minum. Nanti jangan kelihatan di layar. Oke, ada masukan dari yang lain? Ayo, forum seminar kita. Selain Noval, memberi bantuan kepada Nova terkait apakah isu terakhir di McNamara itu solusinya kan yang diajukan 6 kegiatan ini. Kegiatan ini sebetulnya gimana ya, masuk akal apa enggak gitu, apa terlalu melangit atau terlalu membumi, apa terlalu biasa-biasa aja atau gimana, apa mengada-ngada atau hebat banget, gimana, silakan. Novel tanggung jawab loh. Gimana, hebat, biasa-biasa aja? Novel mana Novel? Iya, Pak. Gimana menurut kamu ini solusinya, biasa-biasa aja, hebat, atau menurut kamu? Menurut saya dalam dia memberikan solusi, salah satunya pembuatan bot Telegram itu menurut saya itu cukup hebat sih, Pak, karena juga yang sudah kita pelajari di agenda sebelumnya itu salah satunya Smart ASN kan, Pak. Itu ada koneksinya dengan apa namanya, literasi digital. Jadi dia memberikan untuk mendigitalisasi pelaporan otomatisasi tadi, laporan report dan sebagainya menggunakan bot Telegram. Dan itu untuk membuat bot Telegram sendiri itu juga pastinya tidak mudah, Pak. Jadi menurut saya cukup hebat, Pak. Ada yang di stasiunnya sekarang sudah ada ini, produk ini? Ada? Ada? Nggak ada. Kalau diam berarti nggak ada ya? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Berarti tempat Mbak Putri ini ya? Boleh di ATM nih, tapi hati-hati nanti apa namanya? Plagiat ya, hati-hati ya. Jangan plak-plak gitu. Ini kegiatan juga jangan sama. Oke, ada tambahan lagi Nova? Jadi saya cukup sih, Pak. Cukup. Oke Nova, terima kasih. Terima kasih. Siapa? Lanjut, saya minta, boleh Aris? Aris udah ya. Sorry Riz. Aris udah tadi. Aris udah. Reski deh, Reski. Siapa? Tadi ada tabel di bab 4. Buka tabel yang landscape. Reski. Loading ya? Iya, Pak, bener, Pak. Ya dikit lagi, udah habis waktunya ini, Reski ngabisin waktu nih. Jangan salahin saya, salahin Reski ya. Reski itu yang lama tuh. Coba tabel tadi yang di bab 4 itu yang landscape, buka. Oke, dikit lagi Ki ya. Ki, cepetan Ki.
Ini diomelin sama Bu Salimang loh. Ya Pak, jaringannya Pak. Oh, jaringan. Ya, nggak kelihatan, Reki. Apa boleh diganti aja? Don dulu, Ki. Ki, don dulu, ganti. Harit saja, Harit ya. Selamat kamu, Ki. Harit, Harit. Jangan pura-pura nggak dengar, Harit. Harit. Pak, izin untuk share screen, Pak. Ya, bab 4 landscape. Kamu mirip siapa ya? Duh, saya familiar bener sama muka wajah Harit ya. Mirip siapa ya? Bab 4, Rich. Bab 4. Bab berapa tadi? Bab 4 ya? Yang landscape. Rich. Udah mirip Bu Sari loh kelamaan. Mana sih yang landscape? Udah kelewatan, Rich. Oh, nggak ada landscape-nya dia. Yang itu loh, Rich. Yang agenda keterkaitan itu. Yang di bawahnya tadi, kegiatan itu. Di bawahnya si siapa? Naufal tadi loh. Bawahnya Naufal. Nah, ini. Ya. Oke. Mana judulnya? Bukan, di atasnya lagi. Oke, ya, sip. Ah, itu rancangannya. Oke. Menurut Haris kan penguji nih. Menurut kamu itu ada keterkaitan substansi mata pelajaran lagi ada 2, ya kan? Ya, Pak. Betul. Benar, Pak. Nah, itu ada studi literatur. Nah, tadi kan tadi sebetulnya sebelum dijawab itu sama si Noval tuh, buru-buru aja Noval itu. Belum dijawab itu. Itu solusi kegiatan tadi sekuen nggak dijawab sama dia, saya lupa jadinya. Nah, ternyata tidak sekuen maksudnya kan diambil studi literatur dulu yang pertama. Nah, di studi literatur itu yang diambil ternyata akuntabel itu ada akuntabel, ada kompeten, ada adaptif. Oh, iya kan? Berakhlak itu loh dari di agenda 2-nya. Nah, itu menurut kamu sesuai nggak? Atau ada yang kurang? Emang kalau studi literatur itu perlu akuntabel. Gitu. Ayo silakan. Cepetan, Fit. Izin, Pak, kalau menurut saya kayaknya lebih ke arah poin-poin yang diperlukan saja gitu, Pak. Jadi Gitu. nggak semuanya gitu, Pak. Jadi maksud kamu gimana? Jadi misalkan tadi tentang isu yang solusi yang diangkat sama dia, sini kan dia ada lebih ke arah pelayanan gitu ya, Pak. Seharusnya gitu. Enggak, ini udah kegiatan loh, Rich. Ini kan udah kegiatan. Dia kan ada 6 kegiatan. Nah, kegiatan 1 itu studi literatur. Nah, sekarang kamu nilai nih keterkaitannya studi literatur itu, dia bilang katanya kalau terkait agenda 2 ini ada 3 ini. 3 nilai itu. Nah, menurut kamu gimana? Kurang, lebih, apa gimana? Apa enggak terkait gitu? Menurut saya sudah sih, Pak. Sudah. Ya, Pak. Cuman perlu kayak kalau karena menurut saya nilai-nilainya itu saling berkaitan gitu, makanya bisa dimasukkan semuanya gitu, Pak. Kalau Haris kan nanya nih sebagai penguji sama si Ya, Putri nih. Itu kalau di studi literatur emang kamu perlu kompeten dalam hal apa gitu kan? ya benar, Pak. Nah itu iya Pak, saya harus belajar mengembangkan kapabilitas melalui kegiatan mencari referensi Pak. Nah, kapabilitas seperti apa gitu? Dia bilang katanya perilaku learning agility, yaitu kemampuan belajar. Dia justru di literatur itu kan untuk mengarah ke kompetensi. Gimana menurut kamu?
Kalau akuntabel oke lah. Iya, perlu akuntabel di situ. Perlu adaptif. Adaptif oke, jelas. Kalau kita nyari referensi adaptif ya, sesuai dengan perubahan. Nggak mungkin kita cari literatur yang lama ya. Ya, Rich, ya, maksud saya kan begitu, Rich, ya. Ya benar Ya Pak. perlu, tapi kalau bisa yang terbaru gimana gitu, cari yang terbaru. Makanya kan kadang kalau di skripsi itu 5 tahun yang terakhir. Ya kan, jangan sampai yang lama-lama ada, tapi kalau bisa yang terbarunya juga ada gitu. Bandingkan, jangan sampai ada perubahan kita nggak tahu, ya nggak? Betul nggak, Ya Pak. Rich? Ini adaptif Betul kan? Pak. Adaptif kan itu kan? Ya adaptif Pak. Nah, dia bilang kompeten di sini. Emang kompeten dalam hal apa? Kompeten itu main cari referensi di TikTok gitu atau Instagram atau gimana? Nah, kalau kamu kan ngajuin gitu, nanya kan gitu kan selaku penguji. Ya Pak. Haris ini penguji loh, Haris. Haris ini nguji gitu loh, Rich. Nguji si Putri ini. Kamu nanya apa nih kalau kamu lihat begitu? Ya, Rich. Haris, wah tidur sih Haris. Bingung apa tidur? Oh, bingung Pak lebih tepatnya. Aduh, Haris. Kalau Jadi, dari nilai kompetennya sih Pak, saya ingin kayaknya mending spesifiknya itu loh, kompetensi yang mending gak dibuang aja kali ya? ya mending nggak usah atau Nggak usah ya. spesifik gitu ya. Hmm. Ini Iya Pak. dia masukin nilai agenda 2 nih, Rich. Ini katanya Oh, iya, kalau Pak. kegiatan satu ini naruhnya kompeten. Kalau kamu setuju enggak? Oh, kurang sih Pak. Kurang ya? Ya, Ya, jangan terpengaruh saya. Tapi kalau dia bisa jelasin, kita kan nggak tahu kan. Gitu. Kalau dia bisa jelasin nggak ya. tahu Pak. Dia bilang agility dalam learning agility katanya. Learning agility ngapain gitu? Realnya kamu ngapain? Gitu. Apa kemampuan apa gitu? Mas di literatur itu kan nyari-nyari referensi ya. Ya benar Pak. Emang perlu kompeten. Ya terserah sih. Nggak apa-apa gitu. Oke ya. Ini oke. Saya rasa oke. Terima kasih, Haris. Ya, Pak, izin untuk stop Makasih. share. Oke, kembali ke laptop. Mana ya tadi ya? Mental ke sini. Oke. Tibalah kita pada akhir cerita kita. Tibalah kita pada sesi akhir kita. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Izin Pak, Siap. izin Pak untuk isu instansinya, apakah ada minimal isunya ya Pak? Kalau di laporannya Kak Putri itu 4, tapi di Word, kalau nggak salah di Word itu minimal 3. Jadi kira-kira kita ngajuin berapa ya Pak? Ya harusnya 3 lah. Gitu. Kalau 2 berarti nanti dianggapnya kedikitan. Kalau 3 lumayan. Kalau 4 ya bagus lah kalau menurut saya kalau 4. Kalau 3 gimana ya? Nanti sangka males ya. Kalau 2 apa iya cuma itu gitu. Ya kan kalau kebanyakan banyak masalah kayaknya stasiun itu. Gimana? Ayo, kalau saya jawab begitu kamu gimana coba? Ya sesuai lah environmental. Kira-kira kamu punya hambatan apa sesuai yang kamu teliti gitu loh. Kalau udah itu aja gitu. Itu kan ini kan penelitian bener nih nggak ada masalah gitu. Oke? Gimana kira-kira? Bingung? Nggak ya? Yang lain? Silakan. Pak, izin bertanya Pak. Ya, siap. Pak, terkait kan untuk pemilihannya sesuai tupoksi ya Pak. Nah, kebetulan saya itu tupoksinya double 2 Pak. Ada observer sama forecaster. Apa bisa dimasukkan dua-duanya atau pilih salah satu ya Pak? Oke. Bakalannya jadi forecaster? Pak, untuk sekarang sudah dua-duanya Pak. Forecaster dua-duanya. sama observer tuh. Kebetulan kekurangan pegawai Pak. Jadi
Nah, seperti itu, Pak. Tapi memang meteo kan? Ya, Pak. Meteo, Pak. Ya, ambil yang challenge aja lah. Iya, forecaster aja ya. Kalau enggak, kira-kira kamu punya ide kemana? Idenya Enggak, kemana? Pak. Maksud saya di isunya itu apa bisa saya gabungkan gitu, Pak? Enggak, Jadi ada jangan. isu forecaster sama isu observer gitu. Oh, kalau satu rumpun nggak masalah sih sebetulnya ya. Tapi kalau bisa jangan sih, forecasternya aja ya. Kan gini loh, kalau kira di observer, di forecaster, kira-kira kamu pilih kemana? Ada masalah mana, di bagian mana? Gitu. Jadi bisa dalam banget gitu di forecaster. Tapi susah kayaknya, gampang pilih observer aja, soalnya pengolahan data nanti semua cari pengolahan data gitu. Is oke sih, tapi sayang gitu. Ujung-ujungnya, Berarti milih salah satu saja, Pak ya? iya biar dalam. Kalau terlalu luas nanti ya sebetulnya nggak ada masalah, cuma nanti jadinya terlalu luas, sayang. Kan kita cari solusi gitu ya, kegiatan kreatif yang memecahkan isu tadi gitu. Kan saya bilang tadi kalau terlalu luas gitu, kalau kita dua-duanya is oke, dua-duanya kita pegang, tapi nanti jadi terlalu luas. Dan kalau misalnya nggak bisa Pak, harus begini-begini, karena nggak ada masalah, masalahnya sedikit, di observer sedikit, di forecaster sedikit, ya udah dua-duanya. Tapi kalau misalnya targetnya di forecaster ya, mah bagus banget Putri ini tadi pakai 10 orang analisa dari apa teman-temannya, misalnya ada temennya yang di situ, diambil semua di rata-rata. Itu perlu juga dari teman itu masukan, kita ada isu-isu ini bener nggak sih? Kita ada masalah ini. Kamu pasti ditanya, kamu sebetulnya mau ngapain gitu? Mau bikin apa gitu? Udah pasti begitu nanti. Kalau kata di booth ini kan tadi peningkatan apa gitu, tentang pengarsipan apa? Pasti, oh ini lupa saya mau bikin booth Telegram. Nggak tahu Pak, atau nggak tahu ini kayaknya bisa solusi pakai booth Telegram, pasti ditanya begitu. Oh kamu mau bikin booth Telegram, berarti terkait ini ya. Oke, kita setuju, kita milih itu semua gitu. Coba dianalisis bener nggak gitu. Bener ternyata masuk ke situ, sampai 2 kali ditapis sampai sama McNamara tetap mengarah ke situ, selamat dia. Begitu kita kepengen bikin itu, ternyata dianalisis ke teman-teman, larinya ke tempat lain gitu. Masalah utamanya, prioritasnya, waduh, ribet lagi. Udahlah dihapus-hapus dikit lah datanya biar diarahin ke situ. Ada juga yang model begitu ya. Oke, gimana menurut kamu? Mungkin nanti saya diskusikan lagi, Pak. Ya, Sama saya timbang-timbang lagi, Pak. Oke. Judgment itu bagus juga, apa arahan dari senior-seniornya atau gimana. Mungkin ada KUPT mau mengarahkan, jangan lupa ya, minta tolong ya, selalu ngobrol sama pimpinan. Jangan sampai nanti pas metode, ini anak nggak pernah koordinasi Pak sama saya. Nah lo, bukannya dibelain pas ujian nanti malah digempur nanti ya. Oke? Ya. Be a good boy, be a good girl ya, oke? Koordinasi, salam sapa, saling tegur ya sama teman-teman. Udah, kita di situ kerja, yang penting kan kita kerja, dapat gaji ya. Kita kan berteman untuk selamanya ya, iya kan? Iya, bangun hubungan baik itu di antara teman-teman kalian. Ya, kalau ada masalah kita coba ini ya. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Udah lewat ini waktunya. Tapi nggak apa-apa, Izin Pak, mau sampai jam 5 nggak apa-apa. Ayo. mungkin terkait ini Pak, deadline tugas Pak. Tadi Bapak sempat menyampaikan kesepakatan bersama gitu Pak. Oh iya. Ya, siapa? Ini loh mas saya. Kan ujung-ujungnya itu kan tugas 3 ya. Betul nggak? Tugas 3 ya. Tugas 3 apa? Iya aja dong. Aktualisasi ya Pak. Rancangan aktualisasi. Laporan penuh kan. Gitu. Kerjain aja. Sampai tugas 3. Tugas 1, 2. Jadi saya nanti dikumpulkannya di mana tuh?
Di tugas 3 itu pengumpulannya kapan? Hari ke-14 kan? Ya. Izin Pak, tugas 3 tadi di yang Bapak share itu hari ke-16 dan 17, Pak. 16-17. Nah, di 16-17 itu dikumpulin penuh di situ. Gitu. Tapi tetap nah, maksudnya nguploadnya itu nanti aja sekalian, tetapi bertahap gitu. Jadi nggak dikejar-kejar. Tetap pengerjaannya gini aja, bab 1 dulu, kemudian bab 2, bab 3, bab 4. Nanti pas sinkronus besok, tanggal berapa? Hari ke-15 tanggal berapa? 5 12, tambah, hah? Tanggal 12 September. 12 ya? 12. 5 ditambah 15, 5. Bukannya 12 September ya? Nah, 12 September itu kita lihat sampai bab mana gitu. Maksudnya langsung aja, nanti uploadnya langsung aja yang tugas 3 aja. Jadi isi upload aja tugas 3 belakangan nguploadnya gitu. Paham nggak? Jadi deadline yang berarti yang dikumpulkan adalah langsung agenda 3, cuman tetap harus ada progres gitu ya, Pak? Yang akan dicek secara berkala mungkin saat sinkronus selanjutnya gitu ya, Pak? Jadi tugas 1, 2, 3, tugas 1, 2 itu nggak usah dikerjakan langsung ke tugas 3 aja, tapi lengkap dari bab 1. Sepakat nggak? Yang udah ngerjakan tugas 1 kan nggak ada masalah kan, sama aja. Akhirnya kan ujung-ujung dimasukin ke dalam laporan juga, paham ya? Paham ya? Iya Pak, betul Pak. Jadi harusnya bertahap biar paham gitu. Di tugas 1 itu nanti masuk ke dalam bab berapa? Bab 2 sama bab 1. Tugas 2 masuk ke dalam bab 3. Begitu ya? Tugas 3 masuk ke dalam bab 4. Nah, udah langsung aja. Tugas 3 aja semuanya. Gitu. Langsung jadi aja diurut. Cuma saya mau cek nanti ketika hari ke-15 sampai di bab berapa. Gitu. Pada hari ke-15-nya ya Pak ya? Saya nggak maksa ngupload pas waktunya tugasnya, jadi langsung aja isi dari uploadan 1, 2, 3 ini langsung yang ketiga. Deadline-nya yang ketiga semua. Jadi mohon maaf yang udah ngerjakan tugas 1 langsung aja ketiga, langsung ke rancangan. Toh ujung-ujungnya ke laporan rancangan. Ya, paham ya? Sepakat ya? Nah, jadi saya kasih napas agak panjang tapi memikirkan global gitu. Kita kan sampai 4 ya. Sampai bab 4 kan laporan itu. Jadi bab segala macam, tapi dengan syarat yang ini harus kita penuhi semua. Yang ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 2, bab 3 sama bab 4 sama ini referensi dan lampiran. Ya. Ini harus jadi di tugas 3. Izin Pak, mungkin mendetailkan Pak. Berarti nanti saat deadline tugas yang ketiga itu kita apakah langsung hanya mengumpulkan 1 tugas full atau tetap terpecah menjadi 3 tugas gitu Pak? Enggak. Tugas 1, tugas 2, dan tugas 3? Enggak, langsung sudah jadi laporan. Oh, baik Pak. Langsung. Nah, 4-nya kan PPT. Ya kan? 4-nya PPT. Oke, 4-nya PPT. Baru kita ngoprek ke PPT. Iya. Jadi nanti yang diupload di 1, 2, 3 sama gitu. Isinya 3 semua. Isinya tugas 3 semua. Laporan semua isinya. Paham ya? Iya, Pak. Paham nggak? Bingung nggak nih? Baik Pak. Berarti pengumpulannya itu hari ke-17 ya Pak ya? Tanggal 14 September atau hari tanggal 15-nya Pak? Tugas 3. Iya, betul. Jadi ini kan tugas 4 tanggal kita 17. 17 ya. 17. 14 September, Pak. Bukan 17. Ketiga itu kan tanggal 14. Tugas 14 berarti 15 dong. Sebelum sinkronus ya. 15 ya, Pak. 15 ya.
15 habis sinkronus. Habis sinkronus 2 itu sampai ke rancangan tapi masih masih kasar ya. Masih kasar. Nanti 18-nya kita halusin berdasarkan info dari 15. Oke? Baik, Pak. Jadi langsung aja, nggak usah yang 1-2 itu skip, langsung ngerjain tugas 3 aja. Ya. Jadi untuk pengumpulannya nanti apakah ada di sini, Pak? Atau bagaimana, Pak? Ya, ada di sini. Nanti di sinkronus ini di Collabjar. Di Collabjar. Tapi isinya sama, nggak apa-apa yang diupload sama. Kan yang nilai saya nanti. Saya yang buka. Baik, Pak. Ya. Yang lain paham? Selesai. Baik. Jadi dikumpulkan di 15. Tapi nanti dipresentasikan dulu. Ya. 15 tadi ketemu kan kita 15 ya. 15 itu presentasikan dulu baru diupload ke ke tanggal 13, 14. Ini kan pemberiannya di sini. Gitu. Untuk tanggal tugas tanggal 11, 12, 13, 14 itu 13, 14 itu diupload yang habis sinkronus itu. Tugas 3 itu uploadin semua aja sama. Uploadannya sama gitu. Nah, setelah kita itu di mana di 18 kita kita iniin ya. Jangan diupload dulu. Diuploadnya itu nanti setelah sinkronus 3 gitu. Saya harapkan di 15 itu kan sudah jadi draft ya kan, terus kita bahas. Nah, kalau udah jadi baru di sinkronus 3 18 itu, mohon maaf ya Nur Irfan ya, saya salah. Di 18 itu 1, 2, 3 itu isinya sama, diupload laporan itu udah jadi. Nah, di sinkronus 4, nah itu baru kita bahas PPT hari ke-20 itu ya. Paham ya? 4 ya, Pak ya. Di 18 itu kita sudah diupload, 17 itu udah ngupload tuh, 1, 2, 3 itu udah diupload, isinya sama. Tugas 3. Tapi draftnya itu kita bahas dulu di 15 itu. Sebelum upload berarti, Pak. Sebelum upload, draftnya kita bahas terus diperbaiki, ya kan? 15 kita kan sinkronus tuh 15, hari ke-15. Udah kita draftnya kita kasih, kita omongin, kemudian 17, 16, 17 diperbaiki, 18 itu kita sinkronus, kita paparan lagi. Nah, itu baru fix itu. Upload ke 1, 2, 3. Nah, sudah fix, baru kita ngomongin PPT hari ke-20-nya. Berarti setiap sinkronus nanti akan ada update gitu ya, Pak? Progres dari... Baik, Pak. Nanti kayak gitu tadi. Kayak tadi si punya Putri itu. Kita bahas sama-sama. Gitu, ya. Kita kritisi sama-sama. Oke? Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Ada pertanyaan lagi? Saya ulangi ya. Tugasnya nanti yang diupload setelah sinkronus 3. Ya. Setelah sinkronus 3 kita upload tugas yang sama, yaitu tugas 3. Tetapi saya akan tanya progresnya di sinkronus 2. Ya, di sinkronus 2 tanggal 15 ini saya tanya udah sampai bab berapa? Minimal bab 3 harus sudah jadi. Ya, minimal bab 3 karena itu harusnya tugas 1 itu. Bab 3 itu. Ya. 1, 2, 3. Jangan lupa referensi sama itunya, lampiran. Lampiran mah enggak, lampiran memang belum ya. Referensi lah, ya. Semua item yang ada di situ dikerjakan. Nah, kemudian udah kita periksa di sinkronus 3 itu kita validasi baru di-upload 1, 2, 3 isinya sama. Ya. Nah, baru pas sinkronus 4 kita bahas PPT. Oke? Clear? Clear. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kami rasa cukup, Pak.
Oke, baik. Semua cukup? Cukup, Pak. Ya, Oke. cukup, Pak. Oke, baik.